Selamat pagi, siang, atau malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sebagai ketua Muhammad Gifari dan membawahi anggota saya yaitu Fatwatul Arifah, Juliet Cipta Fauzia, Meta Duyane Gumai, dan Natasha Salsafira. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya soft skill untuk menguasai emosi dan pikiran kita. Jadi soft skill itu sangatlah diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang dalam kesehariannya sehari-hari. Dan tujuan mempelajari teori defense mechanism sendiri adalah untuk dapat melindungi diri kita dari kecemasan. Sedangkan emotional intelligence adalah agar bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri kita tetap stabil dan membuat keputusan yang baik, serta berkomunikasi dengan efektif dan memiliki kepemimpinan yang kuat di bawah rasa stres yang kita hadapi. Dan selayaknya kita itu menggunakan emotional defense mechanism itu untuk melindungi diri kita dari perasaan dan pikiran yang kurang lebih tidak menyenangkan yang muncul ketika kita merasa terancam. Dan sebelum ancaman tersebut menjadi lebih besar dan menuntut, mekanisme ini memungkinkan kita untuk memanipulasi, menyangkal atau mendistorsi realitas dan yang tidak menyenangkan itu menjadi lebih mudah untuk diterima oleh pikiran kita. Jadi sehingga secara tidak langsung kita juga dapat mengurangi stres dan beban pikiran yang kita rasakan. 5 komponen yang dapat membantu seseorang dalam mengelola emosi secara wajar. Yang pertama, self-awareness, yaitu mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan yang ada pada dirinya. Seseorang yang memiliki kesadaran pada diri sendiri dapat mudah untuk mendengar, menerima, dan menjalankan kritik dari orang yang lain. Hal ini dapat menyebabkan seseorang disukai atau diterima dengan baik di lingkungannya. Yang kedua ada self-management, yaitu mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Seseorang dengan self-regulation yang tinggi akan tahu kapan harus mengeluarkan emosinya. Yang ketiga ada self-motivation. Seseorang yang cerdas secara emosional adalah orang yang dapat motivasi dirinya sendiri, motivasi dalam melakukan sesuatu yang akan datang pada sendirinya. Yang keempat ada social skills. Social skill ini merupakan skill bernegosiasi di mana dengan memiliki social skill yang tinggi, Anda dapat memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Hal tersebut menyebabkan kita mempunyai banyak relasi yang dapat menguntungkan Anda saat ini atau di masa yang akan datang. Yang kelima ada empati. Empati ini membuat seseorang memahami dan menumbuhkan koneksi dengan orang lain secara emosional. Anda juga akan peduli dan tulus dalam berhubungan dengan siapapun. Represi merupakan perasaan yang ditekan untuk menghindari dari rasa takut dan cemas. Karena perasaan itu, seseorang menekan perasaan takut dan cemas tersebut dengan berpikiran yang positif. Lalu, reaction information. Defense mechanism jenis ini sesungguhnya sudah menyadari tentang apa yang sedang dirasakannya, namun mereka memilih untuk tetap bersikap sebaliknya. Selanjutnya regresi, keadaan seseorang yang mundur ke belakang secara mental ke tahap sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena seseorang tersebut tidak sanggup untuk melangkah ke tahap selanjutnya dan kurangnya adaptasi dalam lingkungan. Terakhir, displacement, keadaan di mana seseorang yang sedang keadaan emosinya melampiaskannya ke orang yang ada di sekitarnya. Proyeksi, keadaan di mana individu tersebut mempertahankan asumsi dari perasaan dan pikirannya yang sulit diterima dengan memproyeksikan hal tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, sublimasi, keadaan di mana seseorang yang melampiaskan emosi negatif dengan melakukan hal-hal yang positif. Rasionalisasi, mengutarakan alasan yang masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat untuk membenarkan perasaan dan perilaku yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, denia, penyangkalan atau penolakan yang paling awam, yaitu penolakan mengenai fakta atau kenyataan. Dengan cara ini, seseorang lebih memutuskan untuk meninggalkan situasi yang menyakitkan. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengatur, dan mengontrol emosi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik maupun mental, serta mampu mengontrol emosi saat sedang marah. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence ini sangat mempengaruhi mekanisme pertahanan emosi atau yang biasa disebut defense mechanism. Dengan mempelajari ilmu kecerdasan emosional, seorang individu akan mampu mengendalikan emosinya dengan lebih stabil sehingga dapat membangun pertahanan atau defense mechanism yang nantinya akan berguna dalam menghadapi konflik yang melibatkan emosi
ataupun psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional ini penting karena ia mempengaruhi seseorang dalam bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya emotional intelligence, diharapkan dapat tercipta suasana yang harmonis di lingkungan sekitarnya. Lalu ada 5 unsur dari emotional intelligence. Yang pertama ini ada self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan juga social skill. Yang pertama, itu social awareness. Social awareness ini situasi di mana seseorang ini mampu mengenali emosi, kekuatan, kelemahan, dan juga batasan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi seseorang ini tuh punya kesadaran, dia tahu batasan-batasan yang ada dalam diri dia. Sehingga kalau dia mendengar kritik dari orang, dia akan lebih bisa menerima kritik itu karena dia sudah tahu seberapa kelebihan dan kelemahan dia gitu. Terus yang kedua ini ada self-regulation. Self-regulation ini situasi di mana seseorang mampu mengontrol emosi dan tindakannya dengan baik, sehingga jauh dari tindakan impulsif yang tidak diinginkan atau yang merugikan. Jadi, kalau misalnya seseorang ini punya self-regulation, misalnya di suatu kondisi ada orang lain yang pendapatnya menyinggung kita gitu. Nah, kalau kita memiliki self-regulation yang baik, kita akan mampu mengelola emosi kita dan kita mampu mengeluarkan kata-kata yang enak didengar sama lawan bicara yang tidak menyinggung karena kita memiliki self-regulation yang kuat. Terus yang ketiga ada motivation. Motivation ini keadaan di mana seseorang punya tujuan yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Jadi dalam suatu kegiatan itu kan bisa aja kita ngerasa nggak mood gitu kan, lagi nggak pengen melakukan hal itu, padahal itu sebuah kewajiban kita gitu. Cuma kalau kita memiliki motivation yang kuat, motivasi dan tujuan yang kuat, pasti rasa malas itu tuh akan dilawan dan kita akan tetap melakukan kewajiban kita gitu. Terus yang keempat, ini ada empathy. Empathy ini kondisi di mana seseorang ini mampu menumbuhkan koneksi dengan orang lain. Koneksinya itu secara emosional. Jadi kalau misalnya ada rekan kerja kita nih yang gak kurang bagus kinerjanya, kita tuh bisa ngasih perhatian ke dia. Kita tanya dia kenapa, kita peduli dengan dia. Nah, hal itu merupakan yang dimaksud dengan empati dengan lingkungannya. Terus yang kelima ini ada social skill. Social skill ini keadaan di mana seseorang ini mampu menciptakan relasi dan dapat berkomunikasi baik dengan lingkungannya. Hal ini tentunya akan sangat berguna di masa yang akan mendatang. Dan berikut adalah role play terkait dalam pembahasan di video kelompok 3 pada kali ini. Saat ini saya akan menyampaikan self-defense mechanism dari contoh, yaitu represi, yaitu dengan situasi takut dipecat atau tidak diperpanjang kontraknya di kantor, dan hal ini membuat kita tertekan dalam setiap pekerjaan kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Kayaknya kontrak aku nggak diperpanjang deh tahun ini. Wah, emang kenapa? Kok bisa sih? Soalnya kemarin pas aku tanya-tanya sama bos aku, katanya kalau mau kontrak aku diperpanjang, aku harus dipindah dulu. Tapi aku nggak mau. Jadi kayaknya kemungkinan besar ya nggak diperpanjang sih. Oh, berarti kamu harus lebih kerja keras lagi, Wang. Terus kamu jangan lupa berpikir positif terus ya, biar nanti bos kamu merasa yakin sama kamu. Oke. Itu adalah contoh dari represi. Dan selanjutnya adalah contoh dari reaction information, di mana situasinya adalah saat di kantor kita mengalami stres karena pekerjaan yang sangat menumpuk, tapi kita harus melakukan yang terbaik dan kita harus tetap tersenyum dan berperilaku positif. Nawan, kayaknya aku bener-bener lagi stres banget deh sama kerjaan aku, soalnya deadline-nya bener-bener numpuk dan ini tuh banyak banget. Ya udah, kamu sabar ya, kerjain pelan-pelan dan kamu harus tetap positif, harus tetap fokus dan semangat. Jadi biar kerjaannya bisa selesai dengan baik. Oke Nawang, makasih ya. Aku akan lebih positif lagi dan aku akan semangat terus. Oke, semangat. Itu adalah contoh dari reaction information. Dan yang selanjutnya adalah regresi, dengan situasi yaitu di mana saat merasa tertekan dan gugup karena ditegur oleh atasan, Anda malah menangis, bukan malah menjelaskan dan menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah contohnya. Nawang, kamu kenapa? Kamu lagi sedih banget.
Iya nih, soalnya aku tuh tadi ditegur sama bos aku Oh, emangnya kenapa? karena kerjaan aku tuh ada yang kurang, padahal masih cuma sedikit aja. Nah, itu adalah contoh dari regresi. Dan selanjutnya adalah displacement. Displacement adalah situasinya yaitu saat ada masalah keluarga di rumah dan di pekerjaan juga, orang itu meluapkan emosinya kepada teman rekan kerjanya satu kantornya, dan tanpa berpikir panjang ia marah-marah terus. Dan ini adalah contohnya. Hai Nawang, apa kabar hari ini? Ih, ngapain sih? Udahlah sana, langsung aja ke tempatnya. Ngapain nyapa-nyapa? Ada maunya deh pasti, sama aja kayak adik aku. Tadi adalah contoh dari displacement. Dan yang selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi di sini adalah saat kurang menyukai rekan kerja karena satu dan lain hal, tetapi harus tetap bekerja sama setiap harinya, maka orang tersebut yang merasa rekan kerjanya yang kurang menyukainya. Berikut adalah contohnya. Nawang, apa kabar hari ini? Kayaknya kamu suntuk banget. Baik, enggak kok, ini aku cuma ngerjain kerjaan aku aja seperti biasa. Oh gitu ya. Nah, di sini itu tadi adalah contoh dari proyeksi, yaitu dimana saya merasa kurang yakin dengan teman saya dan teman saya merasakan juga yang sebaliknya. Berikutnya adalah sublimasi, yaitu situasinya adalah saat sedang kesal dengan rekan kerja kita, orang tersebut menyempatkan ke coffee shop untuk bertenang diri sejenak. Dan berikut adalah contohnya. Nawang, aku kayaknya mau pergi dulu deh, sebentar ke bawah. Mau kemana? Ngapain? Kan lagi kerja. Gak apa-apa deh, aku mau ke coffee shop bentar, soalnya aku penat banget nih sama kerjaan kantor. Oke. Itu adalah contoh dari sublimasi. Dan yang selanjutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah di sini situasinya yaitu rekan saya selalu datang terlambat dan dimarahi atasannya dengan alasan perjalanan yang macet dan tempat kerja yang jauh. Berikut adalah contohnya. Mbak Nawang, kenapa telat mulu ya? Ih, soalnya jalanan tuh lagi macet, Pak, dan rumah saya kan jauh. Loh, seharusnya kan itu nggak jadi masalah. Ya tadi saya kesiangan juga sih, Pak. Maaf ya, Pak. Oh, ya udah, lain kali jangan diulangin ya Mbak Nawang. Oke. Tadi adalah contoh dari rasionalisasi. Dan yang terakhir adalah denial. Denial di sini adalah ketika saya bekerja, rekan saya baru pulang dinas dari luar kota, tetapi ia menunjukkan gejala batuk, dan ketika ia ditanya untuk swab PCR atau rapid test, ia tidak mau melakukannya karena ia merasa dirinya baik-baik saja. Berikut adalah contohnya. Hai Wang. Ih, kok kamu batuk-batuk sih? Iya nih, aku lagi kurang enak badan, soalnya kayaknya aku dari Medan kemarin kecapean deh. Ih, kamu udah swab PCR belum? Kok udah datang ke kantor sih batuk-batuk lagi? Aku belum swab PCR sih, tapi aku yakin aku nggak apa-apa kok, tenang aja. Serem banget. Berikut tadi adalah contoh dari bagaimana role play terhadap self defense mechanism kita dengan situasi di kantor kita, yaitu tentang bagaimana cara kita berasumsi terhadap satu hal yang menyebabkan self defense mechanism kita terpicu oleh hal tersebut. Jadi dari pemaparan-pemaparan tersebut dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu emotional intelligence itu sangat penting untuk memahami dan mengelola emosi Anda sendiri dan juga orang-orang yang berada di lingkungan Anda atau di sekitar Anda. Lalu yang selanjutnya itu implikasi memiliki soft skill. Soft skill sendiri itu adalah berhubungan dengan kepribadian seseorang untuk mendukung pekerjaan serta hubungan interpersonal saat dirinya berada di lingkungan kerja.